Karena menurut saya ini kayak, ya saya ada masukan kemarin, stayer banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Nggak ada spasi, ini langsung nembak. Kita ulang ya, sekali lagi. Kokang, ini hanya untuk ke trigger, kemudian ini adalah pengunci posisi hammer, dan ini kita firing, tembak. Kami sedang menunggu trigger Unscoot, serinya berapa saya lupa, BT berapa gitu kemarin. Itu sedang kita impor. Dalam perjalanan ke Indonesia kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan lagi masuk. Nanti kita bedah, kita riset untuk dapat best performanya atau perform terbaik dari trigger match. Oke, ini fitur yang pertama. Yang kedua, tadi sistem kokangnya mengadopsi HW100 terbalik ya ke depan. Kemudian yang ketiga, ini teman-teman lihat ada manometer di sini kan. Nah, manometer ini petunjuk tekanan regulator, petunjuk tekanan ruang ledak, atau ini pakai regulator internal. Jadi di dalam area sini, ini sudah ada regulatornya. Sepanjang areal sini, ini ada regulator internal yang bisa di setel. Regulator internal ini bisa di setel dari luar, di set. Di belakang sini ada baut. Nanti untuk ngetesnya teman-teman harus copot ini. Harus lepas ini dulu. Thread. Kemudian ini di setel pakai obeng. Atau ya obeng min lah bisa. Nah, yang di bawah sini, manometer ini adalah manometer petunjuk tekanan tabung. Tekanan tabung di dalam sini. Oke, kita tes dulu ya. Ini pengisiannya di sini nanti. Pengisian angin lewat sini jalurnya. Kelihatan jelas? Oke. Ini posisi tekanan angin bisa di zoom. Sekitar 2.500 ya. Ya 2.300-an lah atau 2.200. Kelihatan jelas? Nah, ini petunjuk tekanan di dalam tabung. Nah, sekarang yang di sini. Ini lihat nih, ketika ditembakkan dia akan berkurang. Nah, coba saya lagi. Kelihatan? Oke. Sementara yang di sini, yang di petunjuk tekanan angin ini, kelihatan? Kurang naik. Ini petunjuk tekanan di dalam tabung. Yang tadi regulator, dia ketika ditembakin turun, anginnya kemudian ngisi. Di zoom out. Nanti di bagian sini ada cover di depan, jadi ini nggak akan kelihatan. Di belakang sini juga ada cover lagi, jadi nggak akan bolong seperti ini. Terus bawaannya nanti juga bisa menggunakan magazin tipe Marauder. Jadi ini masih mengusung ke penggunaan magazin versi yang kita buat gitu, 16 round. Bisa pakai single shoot yang kemarin khusus untuk lomba. Speednya berapa? Kemarin di video saya pernah saya kabarin ya. Saya udah info ke teman-teman itu di video. Speednya berapa, stabil atau enggak, itu sudah ada. Nanti korek aja, cari aja di link di bawah, itu udah kependem itu gitu. Di bawah video-video ini ada tesnya. Tapi waktu itu memang pengetesan masih menggunakan trigger punya Smart Neo, bukan trigger yang tipe A ini, bukan trigger yang ini. Jadi masih pakai adopsi trigger Smart Neo. Nah, ini triggernya sudah berubah. Terus kabar baiknya lagi, trigger tipe A ini nanti kita produksi juga sebagai apa namanya istilahnya, aftermarketnya.
aksesoris di Semar Neo. Jadi Semar Neo nanti bisa beli trigger ini terpisah. Nah, ini lagi dikembangin sama tim kita di sana. Kita mau lagi coba bikin 2 sampel, nanti kita uji coba. Sedang diberangkatin sih ke sini partnya. Jadi nanti komponennya yang perlu teman-teman ganti untuk di Semar Neo itu 1 set ini, termasuk dengan trigger guardnya, 1 set trigger ya, trigger set, plus sama hammer, karena hammernya berbeda, coakan atau sangkutan kukunya berbeda. Jadi nanti paket penjualannya adalah ini full set, housing trigger, dalaman trigger, kemudian juga dengan trigger guard atau pelindung trigger, plus sama hammernya. Nah, unit ini kemarin sudah digadang-gadang sama Pindad, karena memang ini unit kolaborasi sama Pindad, tapi kita nggak sempet. Yang pertama, ulang tahun Pindad perayaannya di cancel, dibatalkan, mengingat ya kondisi virus corona. Jadi nggak ada, harusnya kemarin pertengahan April bulan ini, tapi itu nggak jadi acaranya. Nah, akhirnya karena tidak jadi, dan beberapa vendor kita juga kita kesulitan. Vendor anodize, vendor sunblasting itu sekarang sistem kerjanya sudah 21. Jadi 2 hari masuk 1 libur, 2 hari masuk 1 libur. Atau kemarin saya malah dapat info mulai minggu depan sistemnya sehari masuk, sehari libur, sehari masuk, sehari libur, gitu. Nah, ini akan jadi kendala teman-teman, terus terang aja akan terjadi kendala di sistem produksi, terutama di finishing, yaitu di sunblasting dengan anodizing. Kalau marking laser itu aman, tapi nggak bisa di marking laser kalau belum di sunblast sama di anodize. Jadi proses itu harus terlewati dulu, baru bisa kemudian di marking. Terus teman-teman yang sudah inden gimana? Pasti pertanyaan begitu kan? Kita tetap usahakan yang terbaik. Jadi sebisa mungkin begitu ada jam mereka buka, kita masuk terus. Gitu. Jadi fokusnya memang sekarang ke pekerjaan inti, karena masih ada beberapa antrian yang belum tersuplai. Nah, keterlambatan ini sekaligus saya informasikan hari ini. Saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya belum bisa memaksimalkan atau memuaskan kebutuhan kawan-kawan semua. Kendala yang terjadi adalah kasusnya KLB ya, kasus luar biasa gitu. Kasus luar biasa atau istilahnya force majeure. Jadi force majeure ini yang kita nggak prediksi pada saat dulu kita pulang dari Bali Januari. Nggak ada bayangan sama sekali bahwa situasi COVID-19 ini akan seperti ini. Dampaknya luar biasa. Dunia industri banyak yang sudah kolaps. Beberapa karyawan pabrik bahkan sudah setengahnya diliburkan. Karyawan Ramayana, Matahari yang saya dengar malah sudah dirumahkan semua karena mal-mal tidak beroperasi. Tapi alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kami masih tetap bisa bekerja. Jadi masih bisa bekerja untuk melayani sahabat-sahabat semua seluruh Indonesia. Nah, karena jam kerja kita masih normal sebenarnya ya, cuma di bulan puasa ini kita memang batasi aktivitas juga gitu. Dan saya sangat berterima kasih sebenarnya ke kawan-kawan sejak akun atau kanal YouTube ini dibuat, banyak sekali chat masuk. Tadinya tuh rata-rata average itu 50 sampai 100 chat per hari. Sekarang 150 sampai 200. Orangnya nggak nambah, tetap berempat. Bang Anjar, Mbak Ulfa, Mbak Maya, Mbak Mita. Jadi dengan 4 orang ini mereka harus kontribusi melayani 150 sampai 200 chat per hari. Loadingnya makin tinggi. Dan ya saya nggak bisa berbuat apa-apa juga karena kondisi seperti ini kita juga belum bisa untuk menambah personil gitu. Pertama beban kerjanya juga pasti kita harus melatih dulu, situasinya nggak memungkinkan. Yang kedua ya memang situasinya juga nggak memungkinkan gitu. Nah, beberapa kawan kita yang di produksi CNC di Bandung itu bahkan sudah terkunci, sempat pulang kampung tapi akhirnya nggak bisa kembali ke Jakarta. Tapi untungnya part-part yang untuk senapan angin ini sudah banyak selesai gitu. Jadi ada sekitar 1000 unit lah ya, part set belum kita rakit. Nah, part set ini masih menunggu proses. Pertama sunblasting tadi. Yang kedua di anodize atau anodizing, pewarnaan lah. Yang ketiga di marking laser. Kemudian setelah itu semua selesai, baru kita rakit.
Nah, komponen perakitan juga membutuhkan komponen-komponen lain seperti per. Vendor per kita saat ini tokonya sudah tutup. Jadi kita kalau mau pesan ke mereka 3 hari baru dikirim, itu pun online. Kemudian bukan cuman per, apa kemarin tuh ya, seal. Untungnya kita udah nyetok seal, tapi seal sebagian karena beberapa model ini kan kita rubah. Nah itu kita nggak stok banyak, itu juga terkendala. Kemudian vendor bahan baku untuk laras, ya, karena ini berkaitan. Semua toko logam rata-rata tutup, jadi kita sistemnya online sekarang. Pemesanan 3 hari, jadi mereka nanti mungkin ada orangnya yang ke gudang, disiapkan pesanan kita 3 hari kemudian baru dikirim. Ya ini agak menyiksa teman-teman ya, agak menyiksa di sistem produksi. Tapi ya saya terpaksa harus sampaikan kondisi ini apa adanya supaya teman-teman tidak merasa dibohongi atau kasarnya kami memberikan janji palsu gitu. Nah antrian yang kawan-kawan dapatkan di pemesanan biasanya kan 2-3 bulan. Kalau ada percepatan 1-2 bulan, niat kita seperti itu, 1 bulan ini selesai kirim. Tapi kondisinya seperti ini mungkin akan balik jadi 2-3 bulan. Dan kita akan usahakan nggak lebih dari 3 bulan, gitu. Nggak lebih dari 3 bulan sejak tanggal buka order. Jadi pre-order tidak dihitung. Kemarin ada yang nanya ke saya tuh, karena ada yang komentar, Om kok ini yang antri gaman sampai 4 bulan, gitu. Ya 4 bulan karena dia sudah pre-order, artinya datanya sudah kita terima sebelum tanggal buka order atau open order. Nah sistem pre-order ini juga sebenarnya karena kan kita dapat paksaan dari teman-teman, kepengen Om masukin dong nama saya supaya nanti ketika dibuka order antrian saya nggak jauh gitu. Ya kita lakukan itu. Jadi yang ngantri lama itu bukan dari tanggal buka order, tetapi karena tanggal pre-order pasti 1 atau 2 bulan lah sebelum kita buka order, gitu. Karena biasanya memang order kita kayak jalur puncak nih, bro. Ya nggak John? Buka tutup. Jadi begitu open order, kita biasanya 1 batch itu kan 300 unit. Begitu angkanya 300 terpenuhi plus, langsung otomatis kita tutup. 280 kita tutup, 20 itu spare, jatah stok reserve saya. Biasa ada kawan-kawan atau pejabat pindad yang minta, jadi saya alokasi dari dana dari stok itu, stok reserve namanya. Ya, akhirnya stok reserve saya juga sekarang terpakai gitu untuk kawan-kawan juga. Saya nggak punya stok reserve lagi. Nah, sejak buka dan tutup order tadi, begitu 300 unit tercapai kuotanya kita tutup, plus ya teman-teman otomatis akan masuk ke pre-order. Nah tahun ini sebenarnya kami udah coba di 3 bulan pertama kita produksi total itu sekitar 1000 unit. Ya kendalanya lagi-lagi Allah, ya kita sedang diuji lah, Tuhan sedang menguji kita dengan kondisi seperti ini. Saya harap teman-teman juga seperti kita di sini, kita tetap semangat walaupun musibah besar ini terjadi, kita tetap semangat. Dalam kondisi puasa saya coba tetap semangat meskipun nggak ada kopi. Bahkan sampai saya kejar-kejar nih, jadiin supaya kita bisa kasih informasi ke teman-teman gitu. Detailnya gimana nanti unit G5 ini ya tunggu tanggal lahirnya. Jun tolong ambilin ya, ada popor di situ Jun, lupa popornya belum ke bawah. Nah oke, thank you Jun. Nah ini popornya nanti, tapi ini bukan popor final ya kawan-kawan ya. Ini bukan final, finalnya nggak gini. Saya ngerubah lagi bentuknya, karena menurut saya ini kayak, ya saya ada masukan kemarin, stayer banget gitu. Jadi masih saya rubah nanti. Ini performnya memang seperti ini bentuk popornya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini ada balancing untuk pemberat, ini juga di bagian sini bisa swinger. Kelihatan ya? Nah ini juga bisa swinger juga. Nanti dikunci dari sini ada baut L-nya, baut penguncinya untuk ngerasin. Ini bisa diputar. Ini balancing bisa ditambah-tambah nanti. Kalau misalnya opsional pengen lebih berat di belakang, ya nanti kita bikinin partnya supaya ini bisa lebih berat. Atau teman-teman bisa gantungin aja tuh timbangan. Anak timbangan tuh gantungin di sini nih, diikat di sini nih, bisa tuh 1 kilo 2 kilo gitu kan, jadi lebih berat. Ini bisa di adjust naik turun. Termasuk ini bisa di adjust juga naik turun. Ini juga sama bisa di adjust naik turun juga.
Ini nanti posisi nembaknya begini. Jadi sesuaikan. Tapi ini belum final ya, guys. Sorry. Ini belum final. Ini apa sih ya? Prototype lah, prototype ya. Jadi ini belum final. Oke, kita balik ke sini. Ini desainnya begini. Saya balik pelan-pelan supaya teman-teman bisa lihat. Tuh. Nah, ini regulator, manometer petunjuk regulator bisa nanti kita pasang atau bisa juga enggak, tergantung nanti kita maunya gimana, tergantung saya lah, sebenarnya sih tergantung saya. Tapi kemungkinan besar saya nggak akan pasang ini, jadi supaya rapi nanti dibentuk kopornya, ini nggak ada manoknya, tidak ada manometernya, ketutup. Terus pasti ada pertanyaan lagi, oh gimana cara ngejasnya? Kan kita nggak tahu gitu kan. Ya ada alat ini, nanti alat ini kita jual terpisah juga ke teman-teman. Jadi kalau mau ngejas alat ini, sambungan konektornya tinggal dipasang sama manometernya, baru nanti disetel. Setelah dapat ya dikosongin lagi tabungnya gitu. Dikosongin, ini dicopot, dipasang lagi baut penutupnya, sudah dipasang. Atau bisa juga ini langsung saya pasang pakai ini, cuman pertimbangan saya ini akan agak nongol. Ya memang nongolnya tidak separah ini ya, tapi tetap akan nongol minimal setengahnya. Ini jadi pertimbangan saya nih di masalah estetika. Agak aneh nggak kalau ini ada manometer nongol gitu. Itu aja sih sebenarnya yang lagi saya pikirin. Ini agak aneh nggak? Kalau memang nggak aneh ya kita tongolin, tapi kalau aneh mungkin nanti nggak kita tongolin. Jadi kita nggak pasang supaya rapi. Jadi hanya petunjuk di sini aja. Nanti teman-teman bisa minta tolong ke kita settingnya. Misalnya mau disetting 1800, mau disetting 1600. Per di dalam sini kita pakai buatan Jepang untuk di springnya. Jadi bukan Jerman ya. Ini disnya pakai Misumi Jepang ori. Ini dari kemarin udah kita tes nih, hampir sebulan. Masih oke. Bahkan oke banget, nggak geser gitu, nggak geser. Tekanannya stabil terus. Sistem kerjanya ini adopsi dari beberapa jenis regulator. Kalau nggak salah ada 3 modelnya, itu rahasia kita lah ya. Teman-teman tinggal lipatin aja. Pokoknya saya ada 3 regulator terkenal, bukan buatan Taiwan, yang kita bongkar. Akhirnya melahirkan ini konsep regulator internal ini di dalam sini. Dan ini tidak seperti HW. Kalau HW kan parsial, di tengahnya sini dibelah. Ini enggak. Ini monolit, one block utuh, 1 blok utuh. Ini nanti sebenarnya sih project untuk pertengahan semester 2, lepas bulan Juni. Tapi saya nggak tahu dengan kondisi kayak gini kita masih mudah nggak mencari spare part-nya nanti. Bantu doa aja, guys. Aduh, ya Allah. Oke ya, saya rasa itu aja dari saya. Udah 3:30, berarti waktunya sholat asar. Salam dari saya, sekali lagi saya ucapin banyak terima kasih ke sahabat semua yang sudah percaya ke produk kita, sehingga memberikan kami kesempatan untuk terus bisa berkarya, untuk tetap bisa berkembang. Dan satu lagi yang paling penting adalah kepercayaan teman-teman ini membuat kita juga makin confidence, terutama saya makin confidence untuk meriset produk-produk baru. Ya, terima kasih banyak doanya, terima kasih banyak dukungannya. Semoga kita semua yang menjalankan puasa di bulan ini, di bulan Ramadan ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kawan-kawan, sahabat-sahabat saya yang non-muslim, saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas supportnya. Semoga Tuhan memberkati. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.